Legenda Australia mengakui bahwa tim nasional Indonesia yang sekarang sudah setara dengan Australia. Dengan bertambahnya 4 pemain keturunan yang baru, membuat kedalaman skuad tim Garuda semakin tangguh, kokoh, dan sulit untuk dikalahkan. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Legenda Australia mengakui bahwa tim nasional Indonesia yang sekarang sudah setara dengan Australia. Dengan bertambahnya 4 pemain keturunan yang baru, membuat kedalaman skuad tim Garuda semakin tangguh, kokoh, dan sulit untuk dikalahkan. Hal ini juga berdampak dengan semakin baiknya kedalaman di skuad tim Garuda saat ini. Bahkan fenomena ini pun diakui oleh legenda Australia Tim Cahill, yang terang-terangan mengatakan bahwa tim Garuda saat ini sudah berubah secara signifikan dan semakin bertambah kuat. Sehingga tim Garuda bisa sejajar dengan tim raksasa Asia dan langganan Piala Dunia lainnya seperti Australia. Tentu saja ini bukan berita baik bagi kubu Socceroos, yang membuat pelatih Tony Popovic harus memutar otak bagaimana cara mengalahkan tim Garuda saat ini. Tim Cahill juga percaya bahwa kekuatan tim Garuda saat ini bahkan bisa dikatakan lebih baik dari yang dipunyai Australia. Mengingat banyak pemain inti dari Socceroos yang mengalami cedera parah, sehingga bisa dipastikan tidak bisa tampil dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Sydney, Australia. Pelatih utama Patrick Kluivert dan tim Garuda sudah tiba di Australia dan siap untuk mencuri 3 poin berharga. Berikut formasi baru 352, yang lebih mengerikan, full naturalisasi yang bakal bikin tim Australia makin ketakutan. Posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Martin Paes. Martin Paes dikenal memiliki penempatan posisi yang baik, sehingga ia bisa lebih mudah membaca pergerakan lawan dan mengurangi risiko kebobolan. Martin Paes memiliki refleks yang tajam dalam menghadapi tembakan jarak dekat. Paes mampu bereaksi cepat untuk menepis bola, terutama dalam situasi one-on-one. Martin Paes bermain untuk klub FC Dallas di Major League Soccer atau kasta tertinggi Liga Amerika Serikat. Paes berumur 26 tahun dengan tinggi badan mencapai 1,91 meter. Harga pasar Martin Paes ditaksir mencapai di angka 31,29 miliar. Selanjutnya, posisi bek kiri dipercayakan kepada the one and only Kelvin Verdong. Verdong tidak hanya terbatas sebagai bek kiri, ia juga mampu bermain sebagai bek tengah dan gelandang bertahan. Fleksibilitas ini memberikan pelatih lebih banyak opsi taktis dalam menyusun strategi tim. Kelvin Verdong dikenal agresif dalam bertahan, Verdong piawai dalam rebut bola dan melakukan tackle yang bersih. Ia juga disiplin dalam menjaga area pertahanan, membuat lini belakang timnas Indonesia lebih tangguh, kokoh dan sangat sulit ditembus. Selain kuat dalam bertahan, Verdong juga aktif membantu serangan. Ia sering naik turun sepanjang pertandingan, memberikan umpan-umpan akurat dan menciptakan peluang bagi rekan setimnya. Kelvin Verdong bermain untuk klub NEC Nijmegen di Eredivisie atau kasta tertinggi Liga Belanda. Verdong berumur 27 tahun, dengan tinggi badan mencapai 1,74 meter. Harga pasar Kelvin Verdong ditaksir mencapai di angka 43,45 miliar. Selanjutnya, posisi center back dipercayakan kepada the one and only Bang Jai atau Jai Itzes. Bermain di klub-klub Eropa seperti Go Ahead Eagles dan Venezia, Itzes memiliki pengalaman berharga yang dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Kemampuan kepemimpinannya diakui dengan penunjukannya sebagai kapten timnas Indonesia, menunjukkan pengaruh positifnya di dalam dan luar lapangan. Itzes unggul dalam duel udara, baik saat bertahan maupun menyerang. Meskipun bertubuh tinggi, Itzes memiliki kecepatan yang baik, memungkinkan dia untuk mengantisipasi pergerakan lawan dan menutup ruang dengan efektif. Bang Jai bermain untuk klub FC Venezia di kasta tertinggi Liga Serie A Italia. Jai Itzes berusia 24 tahun, dengan tinggi badan mencapai 1,9 meter. Harga pasar Jai Itzes ditaksir mencapai di angka 52,14 miliar. Selanjutnya, posisi bek kanan dipercayakan kepada the one and only Maes Hilgers. Maes Hilgers kuat dalam duel fisik, sulit dilewati oleh lawan yang mengandalkan kecepatan dan kekuatan tubuh. Posturnya yang tinggi, sekitar 1,85 m, membuat Maes Hilgers unggul dalam duel udara, baik saat bertahan maupun ketika membantu serangan lewat bola mati. Maes Hilgers punya kemampuan bertahan yang solid, baik dalam duel 1 lawan 1 maupun dalam membaca pergerakan lawan. Bisa diandalkan dalam memotong umpan lawan dan melakukan intercept yang efektif. Bisa berperan sebagai ball playing defender, membantu transisi dari bertahan ke menyerang. Maes Hilgers bermain untuk klub FC Twente di kasta tertinggi Liga Utama Belanda.
Mace Hilgers berusia 23 tahun, dengan tinggi badan mencapai 1,85 meter. Mace Hilgers adalah pemain termahal di skuad Garuda saat ini. Harga pasar Mace Hilgers ditaksir mencapai di angka 156,43 miliar. Selanjutnya, posisi wingback kiri dipercayakan kepada debutan baru Dean James. Dean James dikenal memiliki tendangan bebas yang mematikan, menjadi ancaman serius bagi lawan dalam situasi bola mati. Selain solid dalam bertahan, Dean aktif membantu serangan. Ia sering naik membantu penyerangan, memberikan umpan-umpan akurat, dan menciptakan peluang bagi rekan setimnya. Sebagai pemain muda, Dean memiliki kecepatan dan akselerasi tinggi, yang membantunya dalam bertahan maupun membantu serangan. Dean James bermain untuk klub Go Ahead Eagles di kasta tertinggi Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Dean James berusia 24 tahun, dengan tinggi badan mencapai 1,77 meter. Harga pasar Dean James ditaksir mencapai di angka 9,56 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang tengah pertama dipercayakan kepada debutan baru Joey Pelupesi. Joey Pelupesi memiliki kemampuan mengalirkan bola dengan baik, mencatat 11 assist sepanjang karirnya, menunjukkan kontribusinya dalam membangun serangan dari lini tengah. Joey Pelupesi dikenal sebagai gelandang bertahan dengan kemampuan tackle yang luar biasa, mencatat rata-rata 1,7 tackle sukses per pertandingan sepanjang karirnya. Dengan rekam jejak impresif di kancah sepak bola Eropa, termasuk pengalaman sebagai kapten di Heracles Almelo, Pelupesi membawa pengalaman dan kepemimpinan yang berharga ke dalam skuad timnas Indonesia. Joey Pelupesi bermain untuk klub Lommel SK di kasta kedua Liga Belgia. Joey Pelupesi berusia 31 tahun, dengan tinggi badan mencapai 1,8 meter. Harga pasar Joey Pelupesi ditaksir mencapai di angka 5,21 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang tengah kedua dipercayakan kepada Tom Haye. Tom Haye menjadi sentral atau pusat permainan tim Garuda, memiliki kemampuan umpan yang sangat baik, yang telah menjadi keunggulan permainannya sejak awal karir. Tom Haye sangat diandalkan dalam distribusi bola ke penyerang atau gelandang serang tim Garuda. Selain kemampuan menciptakan peluang gol atau memberikan umpan-umpan manja ke barisan depan tim Garuda, Tom Haye juga unggul dalam menghadapi situasi bola mati. Tom Haye bermain untuk klub Almere City di kasta tertinggi Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Tom Haye berusia 30 tahun, dengan tinggi badan mencapai 1,87 meter. Harga pasar Tom Haye ditaksir mencapai di angka 26,07 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang tengah ketiga dipercayakan kepada Ivar Jenner. Ivar Jenner mampu membaca permainan dengan baik dan mendistribusikan bola secara akurat, baik dalam umpan pendek maupun panjang. Dengan postur yang ideal untuk gelandang tengah, sekitar 1,86 meter, Ivar Jenner memiliki ketahanan fisik yang baik untuk duel udara maupun kontak fisik. Ivar Jenner juga mampu menjelajah lapangan dengan intensitas tinggi. Selain menyerang, Ivar Jenner juga berperan dalam bertahan dengan kemampuan merebut bola dan menutup ruang lawan. Ivar Jenner bermain untuk klub Jong FC Utrecht di kasta kedua Liga Belanda atau Eerste Divisie. Ivar Jenner berusia 21 tahun, dengan tinggi badan mencapai 1,86 meter. Harga pasar Ivar Jenner ditaksir mencapai di angka 6,08 miliar. Selanjutnya, posisi wingback kanan dipercayakan kepada the one and only Kevin Dix. Kevin Dix punya kemampuan tackle dan intercept yang baik, membuatnya sulit dilewati oleh pemain lawan. Cerdas dalam membaca permainan untuk memotong umpan lawan. Sebagai wingback, Kevin Dix memiliki stamina yang kuat untuk naik membantu serangan dan turun bertahan dengan cepat. Mampu menyesuaikan diri dengan tempo permainan yang cepat. Kevin Dix punya kemampuan umpan silang yang berbahaya untuk memberi peluang kepada penyerang. Bisa memberikan umpan panjang atau diagonal dengan akurasi tinggi. Kevin Dix bermain untuk klub FC Copenhagen di kasta tertinggi Liga Utama Denmark. Kevin Dix berusia 28 tahun, dengan tinggi badan mencapai 1,87 meter. Harga pasar Kevin Dix ditaksir mencapai di angka 78,22 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang serang kiri dipercayakan kepada Eliano Reijnders. Eliano Reijnders memiliki kontrol bola yang baik dan kelincahan dalam melewati lawan, membuatnya sulit dihentikan dalam situasi 1 lawan 1. Teknik dribbling yang mumpuni memungkinkan Eliano Reijnders untuk menembus pertahanan lawan dengan mudah. Eliano Reijnders memiliki insting mencetak gol yang bagus, baik dengan tendangan jarak jauh maupun penyelesaian di dalam kotak penalti. Bisa menjadi ancaman dengan tembakan keras dan akurat dari luar kotak penalti.
Eliano Raiders mampu mengirimkan umpan silang atau umpan pendek yang presisi kepada rekan setim. Aktif mencari ruang kosong untuk menerima umpan dan menciptakan peluang. Eliano saat ini bermain untuk klub PSV Zwolle di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Eliano berusia 24 tahun, dengan tinggi badan mencapai 1,68 meter. Harga pasar Eliano Raiders ditaksir mencapai di angka 9,56 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang serang kanan atau striker dipercayakan kepada debutan baru Ole Romeni. Sebagai striker, Ole Romeni memiliki naluri mencetak gol yang tajam, selalu berusaha masuk ke kotak penalti dan membuat perbedaan bagi tim. Ole Romeni memiliki kemampuan dribble dan akselerasi yang baik, memungkinkannya melewati lawan dan menciptakan peluang. Ole Romeni dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu beradaptasi di berbagai posisi lini depan, termasuk penyerang tengah, sayap kiri, sayap kanan, dan gelandang serang. Ole saat ini bermain untuk klub Oxford United di kasta kedua Liga Inggris atau Liga Championship Inggris. Ole Romeni berusia 24 tahun, dengan tinggi badan mencapai 1,85 meter. Harga pasar Ole Romeni ditaksir mencapai di angka 22,60 miliar. Demikian The Dream Team dan The Winning Team dari Mimin. Dengan formasi yang baru 352, tentunya tim Garuda lebih banyak menumpuk pemain di lini tengah, dengan tujuan untuk memperkuat pertahanan berlapis dan mempercepat transisi dari bertahan ke menyerang, tanpa meninggalkan celah di pertahanan. Semoga dengan formasi ini bisa membawa hasil yang sempurna bagi tim Garuda, guna mengkudeta posisi Australia pada peringkat kedua di grup neraka ini atau grup C. Mari kita doakan yang terbaik buat penampilan tim Garuda yang akan bertanding di Stadion Sydney, Australia. Amin. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.